Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Katarisnet, Anda mendengarkan atau menyaksikan video podcast Katarisnet. Episode kali ini Katarisnet berhasil menghadirkan tamu istimewa, seseorang yang tidak asing lagi bagi fansnya. Nah, kalau bukan fansnya mungkin asing ya. Asing. Ada personel garis miring vokalis Japa Jive. Ya. Dani Septriantha Gumilar. Dani Gumilar. Ya. Dua kata aja biar. Dua kata aja. Kang Dani Gumilar. Ya. Halo sahabat Katarisnet, saya Dani Gumilar. Senang banget bisa hadir di sini ya. Ya, di ngopi. Nah, ngopi teh. Iya, ngopi itu ngobrol pengalaman dan inspirasi bersama Dani Gumilar di Katarisnet Studio. Luar biasa. Didampingi oleh kohos saya Teh Prima Dewi. adik seperguruan tinggi. Betul ya? Ya, ini teman kuliah saya di Hubungan Internasional Unpad. Oke. Jadi Kang Dani ini alumni HI dan adik kelasnya Prima Dewi kohos kita juga alumni HI. Ya. Ya, saya ketua jurusannya bukan. Saya alumni juga. Saya termasuk kelasnya Kang Prima. Kok Prima? Teh Prima. Tapi skripsinya bareng Kang Dani. Ketemu dan kenaon, mana kenaon. Si dageus sarua aja kurang. Para rawongnya asik wartawan, asik nyanyi dulu. Baik, itu dia kawan Katarisnet perkenalan kita. Dan sampai di sini jumpa kita. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Langsung bubar. Oke, kita ngobrol tadi ngopi teh. Ya, ngobrol pengalaman dan inspirasi. Pengalaman dan inspirasi. Iya. Pengalaman yang akan diceritakan oleh Kang Dani ini, Dani Jive ya betul. Tapi mau Jive juga tenan naon lah. Ya, mau gym, mau jab, jaib. Ya, Japa Jive gitu ya. ya, japa gym. Oh, Japa Japa Jive. Jive. Kenapa jadi gym ya? Ya nggak tahu, orang sering bilangnya itu Kang. Oh, jadi pena atau jeung jadi Iya, gitu. Jadi daripada lama ya, sebutannya bebas aja. Java-javai. Ada satu ketika kita pernah main Apa Javai? Iya, main di ini kan di Jakarta ya, ada ulang tahun lah anaknya seseorang gitu. Nah, MC-nya tuh emang udah agak tua lah. Dengan gaya koboynya gitu, agak badannya besar gitu, dan memang MC keluarga lah gitu ya, bukan MC profesional. Jadi dan sebelum kita tampil tuh, ini bandnya asuhan siapa? Asuhan Bukasur, asuhan HT Mahmud gitu. Iya, kita band aja, band. Oh ya, namanya apa? Java Jive. Oh ya. Jadi pas dia bilang di panggung itu, ya kita tampilkan Java-Javai. Gitu. Iya, jadi memang ya agak sulit untuk orang-orang Berarti yang salah yang ngasih nama, tuh yang bikin susah. Iya. Salah ya tuh ngasih nama. Jadi kita tuh berenam Kang. Ada Kang Nui yang main bass, ya. Kang Edwin yang main drum, Kang Fatur yang nyanyi yang satu lagi. Itu tuh anak-anak SMP A2. Bandung ya? Iya, Bandung. Anak SMA 2 Bandung, terus saya sama Kang Capung SMA 5. Terus satu lagi si Kang Tony itu SMA 9. Nah, jadi yang bikin itu yang tiga ini nih anak SMA 2 gitu. Kang Nui lah yang nyari nama, dan lagi waktu itu tuh lagi ngopi seperti ini. Lagi ngopi. Di radio tuh terdengar lagu Manhattan Transfer. Ya. I love coffee, I love tea, I love the Java that loves me. ya. Java Jive kalah gitu ya. Nah, jadi ya udah. Java Jive enak juga. Dan waktu itu kan nama band itu terinspirasi dari kepulauan, dari Krakatau, Hariwata, gitu ya. Nah, ini Java Jive gitu. Nah, pengennya mah gitu. Jadi ya sudahlah, Java Jive aja. Tidak lagu. Ya, tidak berharap apa, tidak berarti apa juga. Setelah orang tanya-tanya,
Java naon warung kopi. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya lagu-lagu yang kita mainkan tuh orang serasa duduk di warung kopi, enak dengerin, enak ngobrol, enak menikmati karyanya gitu lah, secara filosofis. Gitu Nah, kan. ya. Jadi kesimpulannya bukan kesimpulan ya. Ya. Ini pertanyaan. Pertanyaan. Japa Jimai. Japa Japai. Japai itu. Ya. Dalam hitungan detik ini berubah langsung namanya waktu itu ya. Java Jive itu berdiri tahun 9 kita tuh berdirinya tuh 89 sih Kang. 8 ya mereka tuh ya yang anak-anak SMA 2 tuh dari 89 lah. Selepas SMA bikin dulu. Tapi yang formasi kita tuh menganggapnya ada milestone di perkembangan karir kita di musik itu, dan yang disebut berdiri itu setelah keluarnya album pertama aja tahun 93. 93. Dengan formasi yang sama sampai sekarang. Ya. Karena sebelum itu masa pencarian yang tambal sulam pemain gitu ya, mencari konsep apa gitu, tapi terus kita jalan gitu di ini. Tapi pas saat udah masuk rekaman 93 itu album pertama sampai sekarang ya formasi ini yang berenam itu. Gitu. Album pertamanya apa judulnya? Biar ini. Apa? Padahal waktu itu aku menang loh waktu kuis di Igo. Tapi aku lupa judulnya apa mau albumnya. Kau yang terindah. Kau yang terindah. Ya, Ya. Kau yang terindah. Malam beda ya. Kau yang Itu terindah di adalah yang dalam terindah. hidup. Nah itu. Itu Jadi dia. album pertama 93 itu langsung ngebeleduk ya. Ya. Kompor kali itu. Ya, karena waktu itu Begitu tuh rekaman meledak. titik kulminasi kata orang sih lagu-lagu cengeng katanya ya. Oh. Sebetulnya juga semua lagu kalau mau dibuat cengeng juga ya cengeng. Ya, Bagaimana orang melihatnya aja. Waktu itu karya-karya Rinto Harahap kan ya, Betharia Sonata dan sebagainya itu Ya, Niada ya. Niati gitu tuh lagi Ya. inilah lagi masanya. Ya. Dan itu mungkin di 10 tahun terakhir gitu di ininya. Karena kalau saya kayak dilihat kan siklus musik itu per dekade gitu ya, ada 80-an, 70-an, 80-an, 90-an gitu. Ya. Nah, itu tuh di akhir-akhir tuh gitu. Udah jenuh lah orang ya. intinya. Nah, terus hadir band-band yang waktu itu sih kita dibilangnya pop kreatif katanya. Oh iya, gitu. betul. Nah, apalagi kita hadir dengan konsep duet, tapi duetnya juga berbeda gitu. Enggak kalau duet itu ada harmonisasi yang pakemnya itu suara 1 2 itu teratur sesuai progresi chordnya gitu ya. Tetapi kalau Java Jive itu coba aja dengerin gitu. Ya. Cenderung ini teh suara 1 apa suara 2 gitu. Ah. Nggak ada Ada. pakem itu, Ya. tetapi lebih ke harmoni aja Ya. gitu. Jadi kita pun membuatnya, terutama saya gitu ya, saat mengisi suara di lagu itu saya hanya dengar dulu lagunya, terus ya sudah take vokal ya, dah. Saat take vokal itu saya nyanyi aja, nggak ada aturan bagian ini, tapi enaknya menurut saya gimana gitu. Dan itulah yang dibuat dan itulah yang terjadi Iya, gitu. iya. Orang melihatnya, kalau apalagi yang tahu musik gitu, kenapa ini chordnya ke sini gitu, kenapa ini harmoninya begini gitu. Kenapa. Yang saya tanya balik adalah enak nggak didengarnya gitu. Ya enak sih, tapi nggak begitu. Ya sudah, cukup di situ aja. Kalau enak Iya. ya sudah sampai situ aja, nggak usah ditambahin apa-apa lagi Iya, gitu iya, di iya. ininya. Jadi makanya kalau kita terakhir kan kalau misalnya saya suka nyanyi sendiri, Fatul suka nyanyi sendiri. Iya, betul. Orang lain bawain lagu Java Jive pasti salah terus. Karena apalagi yang sekolahan atau yang jago sekalipun mainin ininya kenapa panas gitu. Udah bukan ke situ. Kalau yang misalnya yang di Gerangan Cinta yang pertama di ref pertama itu ke F, yang terakhirnya ke G. Jadi saat itu dimainkan sama di F gitu ya,
saya nyanyi, fales. Iya. Kenapa nggak masuk? Dan saya kan jadi bingung juga. Kenapa? Oh ternyata memang Java Jive tuh gitu. Dan orang di balik kejahilan itu adalah Kang Tony keyboard. Nah, jadi dia itu bisa bukan membenarkan lah ya, bisa membuat enak yang salah gitu. Jazz itu begitu ya. Maksudnya itu jazz itu kan bebas gitu, dan jazz itu improves pop music gitu kalau orang-orang bilang. Nah, si Mas Tony ini pemain jazz, gitu. Jadi dia pengetahuan chordnya, pengetahuan ini. Jadi kalau misalnya dia saat main gitu, dia pun tahu kalau itu salah, kalau itu progresinya bukan ke situ. Tapi kayak misalnya Kang Noy mainnya, Noy kenapa ke situ mainnya harusnya ke ini gitu. Itu kembali pertanyaannya, enakan nggak? Ya enak sih, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau kamu mau gitu, saya harus begini, gitu. Mas Tony itu bisa begitu. Kalau kamu mau gitu, ya kamu enaknya ke situ, saya berarti harus gini. Nah, itu tuh membuat ya penuh jebakan lah lagu Java Jive. Makanya jarang sekali lagu-lagu Java Jive awal-awalnya dibawakan sama pemain orang lain gitu ya. Sama pemain pengamen. Pengamen. Iya. Iya jarang ya. Iya. Coba aja. Ini high class. Enggak, karena gitu. Karena iya betul. Progresinya yang tuh di lagu berbeda. apa tadi Kau Yang Terindah itu. Ya. Itu kan ada yang sendirian melengking. Iya. Nah, itu awalnya part itu nggak ada, Kang. Jadi Capung bikin, Capung. Jadi Java Jive itu unik lah masing-masing ininya ya. Individunya dulu. Capung itu punya radio dia dulu, punya radio apalah, Cempaka atau apa gitu. Dia terbiasa mendengarkan radio song, maksudnya lagu-lagu hits. Dan dia melihat oh ini hits, ini lagu hits itu bagaimana sih bikinnya gitu. Jadi lagu hits itu tidak lebih dari 3 chord, gini, notasinya gini, kata-katanya dia mah sampai begitu, kata-katanya gini nggak tahu. Nah gitu. Nah jadi saat Kau Yang Terindah itu hanya partnya tuh hanya 2 Kang, hanya part A B aja itu, part lagu dan part ref. Kau yang di sana setiap saat cuman sampai situ. Dari situ solo diulang lagi ke setiap saat. Waktu itu ya kita diskusi lah, kenapa ini lagunya pendek banget, saya bilang gitu ya, dan kok cuman 2 bagan ini. Tapi karena Capung itu ya memang dia kemudian hari jadi produser dan memang intuisi popnya itu memang terpakai lah di ininya. Dari situ tuh, sementara kalau saya tuh terpengaruh sama lagu-lagu 90-an Kang. Lagu 90-an, lagu 70-an. Lagu 70-an itu kan cenderung melayang-layang, terus banyak segala macam aransemen ya, imbuhannya itu banyak gitu. Nah saya tuh terpengaruh itu gitu. Jadi harus ada bagian lainnya tuh. Nah waktu itu kan sok gimana terserah gitu. Oke, yuk kita nyanyikan lagi. Nyanyikan lagi. Saya masuk part itu. Walau ku pernah gejolak namun asmara tetap ada. Nah kayak gitu kan proses itu. Ke situ ya. Ke situ ya. Masuk nggak? Masuk sih. Ya udah tambahin. Gitu. Jadi aja part saya yang nyanyi itu. Gitu. Jadi menemukannya begitu aja, Kang. Saya menemukannya karena latar belakang saya tidak ada musik sekolah musik ya, otodidak gitu. Jadi ya. segalanya dirasakan dan mengalir gitu aja. Gitu. Itu salah satu keunikan lagu Ya. Java Jive. Benar. Jive. Benar. Pinter sekarang ngomongnya udah bagus. Dan memang bagian itu bisa dibilang apa? Klimaksnya ya. Iya. Melengking sangat. Saya ingat sekali waktu lagu itu keluar, Kang, ada komentar dari teman-teman di Club Project ya. Lilo, terutama Lilo sama Adi itu lagu itu, terus waktu itu tuh kita ketemu di satu press conference lah, mau main bareng gitu. Coba, tapi mereka tuh kayak apa ya? Gitu ini suruh
itu lagunya keren banget gini-gini. Tiba-tiba lu ada part itu kepikiran gimana gitu ya nih. Sementara saya dan teman-teman tuh merasa nggak tahu istimewanya tuh apa. Tapi orang yang tahu Kang menganggap bahwa itu istimewa. Sementara kita yang kita mah cuma memainkan dan merasakan dan ya sudah jadinya begitu tuh. Itu di luar dugaan, di luar pengharapan gitu. Dan itu yang membuat musik itu buat kami adiktif. Prosesnya yang bikin adiktif itu. Saat udah jadinya ya udah gitu aja. Gitu. Tetapi saat proses kreatif nyari ininya gitu. Wah, itunya kita ini kayak apa ya nanti jadinya gitu. Nah, mengharapkan itu tapi setelah jadi ya udah gitu. Iya, adiktifnya itu Iya. Prosesnya betul. Demokratis juga ya. Ya, dan itu juga yang rada membingungkan dari Java Jive itu Kang. Dengan band seperti itu gitu ya, tetapi kita itu bisa bertahan. Ya. Sampai 30 tahun Kang, lebih. Keunikannya itu loh. Iya. Keunikannya. Sementara kalau itu terjadi di band-band lain, ya itu mungkin udah bubar atau udah entah ganti personil udah berapa kali merenya Kang ya. 93 ini 2020 penghitungkeun sabaraha? 30-an lah. Dari 93 udah 27 sih kalau ini mah 27. Tapi sejak terbentuknya 89 sebelum 30. itu kan kita 3 tahun tuh main di kafe-kafe. Sampai teman-teman di Bandung itu karena kita baru 3 tahun main di kafe gitu, mereka rasa belum cukup pas tahu-tahu kita rekaman. Wow, Java aja udah rekaman lagi gitu. Udah maksudnya waktu itu melihat kalau rekaman itu sudah jadi artis bukan pemain band. Gitu. Dan Gus jadi artis doi, Java aja gitu. Jadi teman-teman di Bandung tuh teman-teman di Bandung tuh ngelihatnya begitu gitu. Oh, jadi ya. Nah, itu semua Kang karunia yang besar lah buat Java Jive ya, buat kami gitu. Karena semua yang ada pada diri kami itu nggak ada yang istimewa. Masing-masing secara personil ya, nggak ada yang istimewa. Kami masing-masing tuh ya kalau saya melihat ya saya tahu kekurangan masing-masing apa. Tetapi saat kita berenam itu tuh bisa menyentuh perasaan hati yang terdalam gitu Kang. Dan membuat orang terbuai dengan karya-karya kita gitu. Tetapi kalau saat kita sendiri kan kita nobody gitu yang ini. Makanya itu tuh membuat kita tidak besar kepala di masing-masingnya kan. Orang ada yang setelah jadi artis jadi sombong lagi kumaha. Tapi kita tuh ya karena gitu, karena kita yang membesarkan itu perahu kita Java Jive gitu. Kalau di luar itu kita tuh biasa aja gitu di ininya. Jadi Kang Dan, kalau menurut Kang Dan ya jadi perasaan-perasaan seperti itu yang bilang bahwa kalau sendiri I am nobody, tapi kalau bersama kita baru kita menjadi sesuatu yang spesial. Mungkin itu juga yang jadi bikin Java Jive itu tetap bertahan berenam terus gitu, nggak ganti-ganti personil itu ya. Iya, mungkin juga Teh, dan toleransi di kita tuh besar banget gitu. Kalau kawan kamu di mana itu Kang terjadi pada band lain, mungkin vokalis itu udah ditendang, udah diganti. Tetapi di Java Jive ditungguin, ditungguin bahkan di nurture terus. Sok atuh lu teh mau apa gitu. Ditungguin dan sampai sadar, sampai sembuh, sampai berkarya lagi. Berapa tahun gitu. Itu nunggunya? Wah lama Teh, lama. Ukuran saya aja 9 tahun. Kalau saya yang terjadi orang lain nih ya, misalnya orang lain bukan saya yang ini gitu yang mengalami itu, saya akan tinggal. Balik semuanya gitu ya. Saya akan tinggal dan tetapi Java Jive teman-teman saya menunggu dan itu kembali lagi saya merasa sebagai anugerah yang luar biasa. Itu sebuah karunia lah ya. Terutama lagi orang nanya-nanya Kang melihat saya masih ngerokok, makan gorengan gitu. Nanya-nanya Kang nggak pengaruh itu suara ini. Alhamdulillah enggak. Gimana caranya Kang bisa dapat suara tinggi gini? Mana ya? Saya itu mah karunia, lagi-lagi karunia luar biasa gitu, dan luar biasa lah Kang. Dan
itu yang membuat saya agak lebih religius dibanding teman-teman yang lain gitu. Yang terkadang di dunia showbiz, entertainment, religiusitas itu agak-agak apa ya, suka orang melihatnya nyinyir atau apa gitu ya, tetapi ya begitu keadaannya gitu. Karena kalau orang seni itu kan kehalusan budi pekertinya tuh dari perasaan, bukan bukan ilahiyah gitu ya. Tapi saya merasakannya lebih ke situ gitu, lebih ya. Karena banyak sekali kalau saya mereview, ya ini makanya saya pengen menamakan acara ini ngobrol pengalaman dan inspirasi. Mudah-mudahan teman-teman lain yang ngelihat pengalaman saya seperti apa gitu ya, bisa menjadi inspirasi gitu, bahwa oh gitu. Karunia itu ada, ya. Pemberian itu ada, gitu. Ada. Saya buktinya. Gitu. Saya nggak tahu apa-apa, Kang. Saya nggak bisa nyanyi. Saya mah hanya turut munding nyanyi. Dulu kenapa saya bisa bernyanyi gini, Kang? Coba cuma lihat, senang nonton musik, nonton panggung. Dia. Dan yang saya lihat, Kang, lihat penyanyinya mah cuma sebentar. Oh, dia nyanyi lagu ini. Tapi kemudian saya lihat, ini penonton bisa mengagumi dia sampai wah ikut nyanyi gitu ya. Disuruh nyanyi, disuruh tepuk tangan, disuruh nyanyi di ini sampai terbawa. Punya apa dia ini gitu ya. Suatu saat saya yang di panggung itu. Tidak lama kemudian saya yang ada di panggung itu, kan. Itu saya merinding, kan. Bagaimana caranya? Dia melakukan apa? Dia nyanyi itu gimana? Harus sekolah, harus latihan vokal, harus ini. Enggak. Saya menyanyi, pengen lagu apa? Nyanyi. Oke, dengerin, tulis. Dan saya denger lagu, Kang. Denger lagu 1, 2, 3 kali hafal. Tanpa harus ditulis dulu ya. Tanpa harus ditulis ya. Dengan cengkoknya, dan Java Jive itu nggak pernah menurunkan nada dasar, Kang. Jadi kalau saya bawain James Ingram, ya di suara James Ingram di situ, main di D misalnya ya. Kalau saya mainin Sebastian Bach, ya Skid Row, ya di situ mainnya di A gitu ya. Jadi kebayang kan ada intervalnya yang dari mana semua kemampuan itu? Ya itu karunia itu, kan. Di kemudian hari saya menyadarinya gitu. Luar biasa ini karunia ini gitu, yang hanya Allah yang memberikan itu semua ke saya gitu. Dan itu menyelamatkan saya, itu menghidupi saya, itu menjadikan saya sampai ke tempat sekarang ini gitu. Saya nggak tahu apa-apa beneran. Kami di Java Jive, makanya tadi saya bilang kalau Java Jive itu kalau berenam baru sesuatu. Masing-masing dia nobody, dia aja. Ya, berusaha sangat keras untuk menjadi seseorang. Tetapi kalau sudah di Java Jive, dan di Java Jive, lu di Java Jive, Capung Java Jive, selalu ada Java Jive di belakang. Edwin Java Jive, Fatur Java Jive, Tony Java Jive. Tapi kalau misalnya ini siapa? Tony mana? Tony yang pemain musik tealah. Tapi kalau Tony Java Jive, Tony Java Jive. Dani mana? Dani Sprit. Bedak SMA 5. Sprit. Iya. Dan SMP 5. Panggilannya di Sprit ya. Iya. Dani mana? Nu penyanyi teh mana? Dani Dewa. Kalah populer saya sama Dani Dewa. Dani Java Jive. Ya sudah, ini Dani Java Jive. Jadi Java Jive itu yang dan siapa yang memberikan Java Jive? Jadi berkahnya tuh Java Jive-nya itu ya. Iya. Gitu. Jadi semuanya itu kekompakan. Iya. Aku sekarang paham maksudnya paham Iya. kenapa Java Jive itu sampai sekarang tetap ada dan personilnya nggak pernah diganti itu. Jadi aku baru paham cerita Kang Dani yang ini. Karena itu karunia. Iya, baru paham sekarang. Itu mah sudah suratan takdir itu bahwa kami itu dipersatukan, kan. Bukan kami yang menyatukan diri, tapi kami dipersatukan, kami diberi jalan untuk berkarya. Banyak musisi yang lebih jago, tapi kenapa nggak jadi? Apalagi di Bandung gudangnya musisi, kan. Tapi kenapa nggak jadi? Gitu.
Gua mah malas. Berbagai macam. Gua mah malas yang mau berkarya dengan lagu-lagu ini. Gua mah lebih enjoy jadi freelancer, maksudnya jadi occasional player gitu ya dari ini. Macam-macam kalau dilihat dari ini. Tapi intinya adalah itu gitu. Bahwa kita teh diberi karunia yang luar biasa. Ya. Jadi satu orang sesuatu kalau dikerjakan bersama jadi mudah. Iya. Sesuatu satu kalau digabungkan masing-masing potensinya disinergikan jadi sesuatu. Ya. Jadi Japa Jaif atau Japa Jaif atau dipopulerkan Japa Jaif. Itu kan satu kalau saya melihat satu Japa Jaif ini bertahan, satu keunikan. Ya. Uniqueness ya. Unik. Itu saya kalau dengerin lagu Japa Jaif. Awalnya kan tadi nada jelas itu kan. Ya. Ya gadis malam. Kau yang di sana itu saya yang saya tunggu ini iya kalau Yang melengkingnya itu ya. meskipun saya tidak bisa niru Nggak nyampe ya. pakai taraje nggak nyampe. Seiring manusia Iya. atau yang album apa kalau yang terindah itu kan melengking sendirian kan enak gitu. Yang niru tapi jadi keunikan dari cerita tadi. Yang kedua kekompakan itu mahal itu. Kalau keunikan yang saya pahami dari guru-guru marketing adalah bisnis atau sesuatu memang harus unik. Band banyak, kamu uniknya apa kan gitu? Keunikan, kekompakan ini. Dari tahun katakanlah tahun 90 ya. Tahun 90, sekarang 2020, 30 tahun bertahan. Bertahan dengan bermunculannya band baru. Lagu-lagu Japa Jaif masih bisa bersaing. Masih masuk ke playlist lah ya. Masih masuk ke playlist saya nomor 1. Ya, cuma waktu saya jadi penyiar di radio, mungkin bisa cerita tuh Gadis Malam. Lagu Gadis Malam itu salah satu lagu Japa Jaif dan ketika saya di sebuah radio di asal sebut aja udah nggak ada radionya di Radio Antasalam itu nggak bisa diputar. Saya dengar di radio lain juga oleh KPI di apa namanya di blacklist bahkan di TVRI kan nggak masuk juga itu video klipnya. Padahal yang bikin video klipnya itu orang TVRI. Nah, kan? Video klipnya sendiri gimana sih gambarnya? Maksudnya gimana? Karena lagunya. Cuma lagunya jadinya. Karena lagunya ya ilustrasinya sih. Saya lagi naik motor besar gitu ya, naik motor Harley, terus ada gadis, malah ada gadis, memang ada cewek. Ada cewek tipe-tipe di jembatan gitu ya, terus ya udah gitu aja, nggak ada adegan, apa-apa, cuman orang cewek lagi jalan malam-malam, saya naik motor, cuma nengok gitu, terkesan gini-gini. Tadi bonceng. Enggak ada boncengan, enggak ada apa lagi memotoran gitu, enggak ada. Jadi lirik apa? Deru napas. Ya, deru napas memacu di dalam ruang. Ya, seiring hasrat manusia. Nah, itu enggak digambarkan di videonya. Enggak ada. Saya harap digambarin kan. Dan saya milih sendiri modelnya siapa. Tapi waktu itu saya kan baru sebagai usda kan. Utusan daerah. Jadi Gadis Malam itu awalnya saya yang nyanyi sendiri kan. Itu tuh solo saya. Nah, jadi Japa Jaif itu setelah merasa kurang tantangan 3 tahun di kafe main di Bandung, pengen rekaman rekaman dan probabilitas rekaman itu hanya ada di Jakarta gitu. Lu harus Jakarta. Ya ke Jakarta kita. Saya ingat banget dan ya itulah Kang. Fa inna ma'al usri yusron, ya. Iya. Setelah kesulitan itu ada kemudahan, setelah kesulitan itu ada kemudahan, diulang 2 kali. Dan itulah yang terjadi sama kami. Itu pergi teh. Dulu yang memaksakan punya mobil gitu Kang Nui. Ada Corolla 73 Kang, warna biru. Dan itu mobil unik. Kap mesinnya digembok. Karena kalau kenceng sedikit bang gitu ya. Bang, jadi kebayang kan lagi tutup kayak gini. Iya. Jadi digembok. Kayak lagu Sunda, mobil butut. Itu teh. Begitu dengan kekuatan ini ya kita sih waktu itu sudah menjadi band yang disukai di kafe gitu.
di kalangan ya teman-teman lah gitu. Jadi ya udah. Nah, termasuk waktu kita main di Setiabudi itu ada satu tempat, lupa saya nama tempatnya, itu tuh ada teman-teman dari Jakarta ya. Gladys Wandi, Wanda Tumanduk gitu ya, ada Glamendis itu dulu ada ini juga sering datang, sering nonton gitu. Nah, dia tuh kalian mau nggak ke Jakarta gitu? Nanti saya kenalin gitu ya, teman-teman gitu aja. Oh, kebetulan gitu. Wah, seru. Nanti kita kenalin ke Prambors gini gitu. Udah satu ketika kita maksain pergi ke Jakarta. Bertiga, saya, Fatur sama Kang Nui naik mobil gitu. Udah nyampe, dulu belum ada tol Kang, jadi masih jalur provinsi lah, Cianjur, Puncak gitu. Itu baru nyampe pada Larang Kang, lepas Cipatat lah, udah di sebelum jembatan itu, tiba-tiba, wah, kenapa ini keluar percikan api dari bawah, wah ini terus berhenti. Oh, berhenti. Kenapa? Gue lihat ke kolong mobil gitu. Hapel mobil kan, tahu hapel mobilnya yang ini. Copot ya. Copot, jadi itu kan besi, dengan besi dan itu kena aspal. Jadi, itu yang bunga apinya jadi ya. Wah, ini bisa begini gitu. Wah, gimana? Nah, itu lagi Kang. In the middle of nowhere Kang, tiba-tiba ada orang aja gitu. Kunaon gitu ya, orang gitu. Wah ini Kang, nggak tahu copot ininya itu teh malam-malam itu teh ya sore lah sore. Oh kita nggak berpikir apa-apa. Kalau setelahnya aja itu teh siapa? Ada di sebelum jembatan Kang itu jembatan dikenal angker juga. Oh gitu, Akang biasa ngaleruskan. Insya Allah sini mah yang mah yona lupa sini copot ininya gitu. Oh udah. Dan dari situ bisa ceritanya bisa dibenerin, bisa dikencengin lagi gitu ya. Akal sehatnya dengan melihat hafal gitu, lebih dekat mana nerusin ke Jakarta atau ke Bandung gitu? Ya, ke Bandung ya. Ke Bandung. Terus lah widela ke Bandung ya, mobil begini masa enggak dong. Lanjut Jakarta kan. Gitu. Dan itu alhamdulillah, dan di Jakartanya juga kan harus pergi-pergi kemana-mana gitu ya, nggak mikir lah sama sekali. Udah nyampe Jakarta, nyampe Prambors, di Prambors Kang. Udah ini nginep di mana? Bodoh, nggak kepikiran awalnya. Nggak kepikiran kan, pokoknya Jakarta, ada kesempatan ini, jangan. Ya. Dan orang yang mengajak kita ke Jakarta itu baru bisa ketemuan tuh malam, gitu. Jadi kita tuh malam apa besoknya ya? Malam cuman kan Prambors itu juga udah tutup kalau malam. Jadi harus besok. Malamnya anyway ketemu juga sama orang yang kita maksudnya. Nah, setelah ketemuan itu gitu. Ya besok ya gini. Iya gimana? Kalian nginep di mana? Oh, ada gitu. Gengsi teh adanya usdah gitu tapi gengsi mah dilarang kan. Udah gitu ada. Emang iya tidur di mana kita? Ada saudara? Enggak. Enggak. Jadi kumaha? Di sini aja lah, di Prambors aja. Di tempat parkir Prambors, maksudnya di Jalan Borobudur di Jakarta. Di depan radionya itu kita parkir mobil. Udah tidur di situ bertigaan. Udah gini, lagi gini. Wah, bener hujan. Hujan pas gini. Dibuka. Wah, buka kan pengap. Ini berembun. Gelap. Dibuka air masuk. Nyamuk ditutup. Itu sampai pagi kan kita. Tapi karena udah capek, hafal copot, makan di Pikok Kang. Orang mah makan sop buntut yang juara itu kan di kita mah air teh 1 poci gitu ya, bertiga mainan ini ya. Mau dibayarin nggak mau, jangan, nggak usah. Udah kita udah makan padahal mah belum. Gengsi nama selangit tetap. Gengsinya udah pemain band. Iya. Jadi itu mah udah selesai gitu cerita. Esok harinya udahlah kita digombrong nyamuk dan segala macam. Kalian nginep di mana? Ada di saudara. Udah.
Dan masuk ke situ tanpa AIU, Prambos teh seneng jadi sok kapan mau ke sini. Masuk Prambos itu kan mudah sekali segalanya teh perjuangan yang itu teh hanya bisa ditertawakan kan. Karena setelah itu teh Prambos suka, saya dibikinin solo Gadis Malam itu dan booming, se-booming-boomingnya gitu ya. Kita main Kang. Sebulan itu 15 sampai 17 kali. Jadi artinya selang satu hari atau mungkin ada yang sehari teh bisa 2-3 kali manggung teh. Off air-nya terus. Tapi itu teh ya kita buta soal bisnis apa segala macam. Nah, dengan begitu teh ku Prambos teh malah digaji. Pemain band digaji dong. Jika pegawai PLN gitu ya. Dan itu kan bertolak belakang sama apa jati diri pemain band ya. Kalau punya duit dapat 3 juta harus habis 3 juta gitu ya. Ini mah kan ya itu bagus sih dari sisi manajerial gitu. Tetapi buat kita tidak puas. Sampai akhirnya ya udahlah kita berpisah juga sama Prambos itu setelah berapa tahun. Nah dari situ juga kita main di Hard Rock Cafe. Di Hard Rock Cafe itu teh, wah kalau Teh Prima udah nonton, saya mungkin nggak akan kenal sama Teh Prima. Yang nonton kita teh mengular teh. Ini tuh di ininya ada di atas gini, ini tuh tangga gini. Gitu. Yang nonton kita tuh ngantri dari sini sampai dari parkiran tuh. Ini jadi pas kita datang, saya jalan gitu tangga teh. Dani, saya teh sangat mungkin orang. Sambil jalan ke atas, ada yang sekarang iya teh siapa? Ya ini mau nonton lu katanya. Iya, itu teh kan belum rekaman lah. Belum rekaman. Masih kafe-kafe. Belum rekaman karena kita memang dapat rekaman itu karena kita main di Hard Rock itu. Salah satunya ya. Ya. Triggernya lah ya. Iya, di adonnya ya dari situlah. Kita gitu. Kebayang nggak? Luar biasa. Orang datang tuh dan saya sih biar saya nggak GR. Ini mah bukan buat nonton kita, ini mah buat nonton yang nonton. Ya, karena orang yang nonton itu teh wah dress up ya dan ya maksudnya itu sebagai showcase mereka juga. Iya. Hard rock kan zaman itu kan, iya. Gua baru, ya, sepatu gua baru. Ini Versace, ini Ampiore Armani, ini Moschino paling nggak gitu. Nah itu sebagai ajang showcase juga. Jadi untuk menghibur dirinya begitu kan, supaya ukuran kepala saya tetap segini. Iya. Jadi bagus juga ilmunya nih. Dan itu luar biasa kan. Maksudnya dengan begitu makanya kita sih waktu itu nggak menyadari bahwa kita mengalami star syndrome Kang. Dari nobody become somebody itu ya tetap aja lah pasti ukuran kepala berubah, ukuran hati berubah. Biarpun tidak sebesar itu tadi gitu ya. Itu karena ada cara-cara mensiasati supaya tidak terlalu larut gitu ini. Tapi ya itu berdampak. Berdampaknya itu karena kita membuat kita lengah. Orang-orang lingkungan yang masuk itu ada yang memang pengen berteman sama kita, ada yang memang marketing, komoditas apapun gitu ya, ada yang cuman social climber kalau sekarang gitu ya, ini dan dengan begitu dia ada brand sendiri terus naik pasarannya apa segala macam gitu, termasuk urusan obat-obatan dan sebagainya gitu. Dan itu tuh ya menyusupnya nggak berasa Kang. Kita tuh seolah-olah asan gitu ya superstar gitu. Padahal mah ya itu karena lengah itu. Kalau kita tetap eling gitu ya mungkin tidak. Tapi itu mah rahasia lah, udah jalannya seperti itu, harus dijalani ya betul. Untuk bisa kita kembali itu. Dan itu saat itu terjadi wah luar biasa lah Kang. Terus ke rasanya pas segalanya itu hilang satu-satu, lepas satu-satu gitu. Kalau pas termasuk kawan itu kan. Iya.
Kawan kamu di mana di saat aku tenggelam, masih segar diingatan kita sahabat. Nah, itu lagu yang saya tulis, inspirasinya dari perjalanan itu gitu. Dan saya melihat gitu, dah ini mah akibat dari kelakuan lu, bukan karena kawan lu gitu. Tetapi kekecewaan yang timbul itu harus diekspresikan, harus disalurkan. Karena saya main musik, jadilah sebuah karya musik, sebuah lagu gitu di ininya. Padahal semua itu mah Kesannya di lagu itu ditinggalin ya. Iya. Padahal mah kagak ya. enggak. Itu buah dari perbuatan saya. Berarti harus diubah liriknya tuh. Kawan Ya. kamu masih di sini. Sedangkan aku tenggelam. Kamu pun ikut tenggelam. Enggak, jangan. Tapi mungkin kalau tidak ada lagu itu, saya pun tidak menyadari bahwa saya itu sangat disayangi sama teman-teman Java Jive gitu ya. Bahwa saya tuh sangat menyayangi mereka gitu. Bahwa kita tuh memang Bukan cuma teman aja, bukan cuma kawan aja malah gitu ya. Iya, menurut bocoran intelijen Katalisnet. Iya. Lagu Kawan Kamu di mana? Kamu di mana itu lagu spesial memang diciptakan setelah sekitar 9 tahun Java Jive vakum. Ya. Dani dalam tanda petik pesantren Ya. di satu tempat. Luar biadab. Luar biasanya. Ini kawan-kawan Dani yang 5 itu tetap setia. Ya kan? Tetap setia. Dan dikatakan dalam sebuah berita itu ketika Dani tenggelam dalam tanda petik, Java Jive ikut tenggelam. Bukan karena Dani adalah utama, tapi karena kesetia kawanan itu ya. Iya, betul. Kesetia kawanan Luar itulah yang biasa. membuat Luar biasa banget. Oke lah, kalau ente satu tenggelam, ikut tenggelam juga dah. Iya. Gua tunggu dah. Iya. Dan ini modal untuk berikutnya bangkit ya. Betul. Kalau nggak salah ada album religi atau lagu religi juga. Single-single religi Single di Java religi. Jive ada Single religi, beberapa. Saya pun setelah itu bikin Hidup Ini Indah. Oh iya. Ada betul. juga nanti kita dengerin ya Hidup Ini Indah itu. Kalau tadi kan pesimisme gitu ya, Hidup Ini Indah itu optimisme yang setelah saya menyadari bahwa ditunggu, ini berkah, ini hidup ini indah, tergantung dari mana kamu perspektif melihatnya gitu ya. Kalau ujian apa segala macamnya pasti ada, yang baik yang buruk pasti ada gitu. Tapi bagaimana kamu menyikapi hidup aja gitu. Dan hidup ini indah. Itu di ini ya. Nanti kita simak lagunya. Jadi gitu kan karena pemusik pelarian perasaan apa-apanya tuh ya ke musik ya, ke karya. Dan itulah juga yang membuat orang itu terinspirasi. Ada yang terinspirasi kenapa suka lagu itu, ada yang suka liriknya, ada yang suka melodinya, ada yang suka nyanyinya gitu ya. Di ini dan ya itulah Java itu kompleks. Ya, berapa album yang sudah sejak tahun pertama kali 93? 93 Sekarang ada album, ada 95 ada album lagi, 97 ada album lagi, terus 2099 ada album lagi. Kita kontrak sama Musika tuh 6 album. 6 album. Dan di album keempat itu yaitu Star Syndrome itu tadi, wah gitu, dan kita terganggu kreativitas kita. Ada yang berbagai macam lah gitu. Terus ya udah, jadinya tertunda. Terus dilengkapi sama 2 The Best yang sama Musika ya. Jadi ada single itu ada Cantik Tapi Menyakitkan, terus ada Gadis Malam di remaster, di remake lagi. Jadi ada 2 album The Best tapi ada single-single baru di dalamnya gitu. Jadi ada 6 album. Terus tahun 2008 kita bikin Stay Gold. Itu menyemangati diri sendiri bahwa kita ini masih golden loh, masih golden age ya, masih kreatif, masih bisa berkarya, masih bersatu, ya masih powerful gitu sebagai sebuah band.
kita bikin, dan itu membuktikan bahwa ya Java Jive memang kita sudah self sufficient di situ gitu. Kita merekam sendiri, mengaransemen sendiri, memproduksi sendiri album itu Stay Gold. Dan menurut saya album yang paling saya suka itu Stay Gold. Stay Gold. Nanti bisa dilihat di Spotify atau apa, dan simak lagu-lagunya. Itu uplifting semua lagunya, memberi semangat lah, gitu ya. Di ininya optimis gitu. Di situ juga ada lagu Aku di Sampingmu gitu. Itu lagu baru semua ya Kang? Album itu lagu baru semua? Lagu baru semua. Aku di Sampingmu itu ya sebagai antitesis dari Kawan Kamu di Mana gitu. Oh. You supposed to be like this gitu. Aku di sampingmu, penuh bisa dipercaya untuk sembuhkan luka. Ya. Badai. Harusnya seperti ini gitu ya. Di ininya ya. Cuman ya itu asiknya sebagai pemusik itu gitu Kak, mencurahkan semua, dan bisa didengar lagunya bukan lagu yang kurang enak menurut saya, tapi lagu enak. Terus kalau tahu ceritanya lagi mungkin orang akan lebih suka gitu ya. Ya itu jadi benar-benar masing-masing album, masing-masing itu ada cerita di balik itu gitu ya, dan ya seru lah kalau di. Setelah itu 2008. Terus 2013 kita ada lagi album Teman Sehati. Itu Teman Sehati itu album menandai kita 20 tahun berkarir di musik yang. Setelah itu kita belum ada lagi album, tetapi ada single-single beberapa gitu dan ini. Di Teman Sehati itu yang tadinya lautan itu bergejolak dengan begitu, kita tuh ya perahu Java Jive itu terombang-ambing kemana melalui ombak sebesar apapun selamat gitu. Di Teman Sehati itu kita tuh melihat lautan yang tenang, di sana cakrawala yang senja yang kemerahan indah gitu ya. Kitanya di dek kapal lagi ngisep cerutu ditemani kopi gitu. Ada mijitin? Ada mijitin gitu. Tiba-tiba ada loncat kepiting gitu. Kita bakar kepiting gitu. Nah, itu Kawan Sehati itu kondisinya sudah begitu gitu. Ya, Teman Sehati. Lautannya sudah tenang. Ya, Teman Sehati dan masing-masing sudahlah, what do you expect gitu ya. Lu tuh udah tahu gua brengsek, lu tuh udah tahu gua tidurnya ngorok, lu tuh udah tahu gua ini. Anyway, lu tuh cinta gua kan gitu. Dan gua jadi kayak suatu perkawinan gitu ya. Dan sudah apa lagi sih yang kamu harapkan gitu ya, bahwa kita tuh meant to be together. Kita sudah melalui berbagai masa, mau apa lagi gitu di ini. Jadi yang ada sekarang ini kita sudah jadi saudara. Yang tadinya band of players sekarang sudah jadi band of brothers. Jadi band of brothers. Gitulah. Iya. Luar biasa. Java Brothers. Band of brothers. Kang Dan, kalau dari lagu-lagu Java Jive itu ya, itu semuanya tuh diciptakan oleh Java Jive sendiri ya? Ya kecuali Gadis Malam. Kecuali Gadis Malam itu pun karena saya pernah membawakannya. Jadi anak-anak mau. Tapi kalau enggak mah ya kita ya itu self sufficient tadi gitu, pengennya melakukan segalanya sendiri. Legeknya Java Jive mah enggak, kita mah dusun kalau kata orang. Ya, kita tuh nggak pernah kan gaul sama pemain band gitu-gitu. Karena akhir-akhir ini aja. Itu pun karena terpaksa statusnya sebagai produser, sebagainya baru bergaul. Tapi sebelumnya kita mah nggak pernah main sama pemain band gitu kan. Dan itu juga yang ya kita teh tidak gila popularitas gitu ya. Di ini biasa weh gitu di ininya. Kalau kita di panggung artis teh, kalau udah turun mah ya biasa aja dan sprint lagi gitu. itu aku menyaksikan sendiri tuh. Jadi aku kan berapa kali tuh, berapa kali sering banget mampir ke kafenya Kang Java Jive itu kan. Nah itu nyuci piring, iya bener loh. Jadi bantuin anaknya nyuci piring, kok lagi nyapu dia kayak gitu. Karena pembantunya lagi pulang kampung. Enggak
emang gitu dia. Ya gitu kan. Ngobrol sama kucingnya ya. Pernah ningali nyarikan kucing. Nah, kamu kan udah makan. Kucing dicarikan. Pecinta kucing. Aduh, ya. Kucing, ya. Oh, di sana ada kucing lihat. Oh, Iya, idolanya aku itu. Besar kucingnya gitu. Jadi sekarang dalam kondisi normal, Ya. Java Jive sudah melewati badai gitu. Iya, iya. Terakhir kegiatan setahun terakhir lah kira-kira apa nih? Terakhir dan ke depan. Itu, nah makanya kita itu dari dulu kan kadang-kadang kita keluar masuk kafe ya. Iya. Kita tuh bercita-cita, oh suatu hari kita pengen punya kafe gini. Sendiri. Iya, punya kafe sendiri. Enak ya, bisa orang datang terus kita jadi hostnya di rumah sendiri, kita main, kita ini asik deh gitu ya. Jadi tadi bayar kubatur ya? Iya, restorannya. Iya, kita menentukan sendiri pengen dibayar berapa. Iya. Ininya. Udah gitu. Dan itu tuh lama gitu ya, reak-reak gitu, tapi kan nah, setiap kita manggung kan kita tuh menyisihkan 10% untuk kas. Untuk kas itu kita sisihkan. Entah untuk apa, biasanya sih digunakan untuk THR. Atau yang lagi sepi gitu ya. Tidak semua orang bisa memanage keuangannya dengan baik gitu ya. Saat lagi sepi gitu, terus cobalah soft loan dulu gitu ya. Itu tuh dari uang kas. Nah, sampai kita tuh terakhir, oh kemana bikin kafe nih gini, jadi nggak? Iya, kafe. Nah, tapi ya itulah berkahnya juga seperti itu, Kang. Kalau dulu mungkin kita mah bergaul sama siapapun masuk, Kang. Dari konglomerat yang paling top ya, sampai pejabat, sampai menteri-menteri gitu ya. Kita kalau kita mau memanfaatkan itu link kita ya waktu itu untuk membuat sesuatu itu bisa. Tetapi kita nggak tahu bodoh, nggak tahu apa ya, itu usda itulah, karena usda dusun gitu ya. Jadi kita nggak bisa manage koneksi kita gitu ya, link kita memanfaatkan gitu. Ya, kita tuh too proud to beg ya gitu. Iya. Jadi sudahlah dengan kita keluar masuk private jet gitu ya, tapi kalau lu cuman mampu beli printer ya udah pakai printer aja gitu ya. Itu mah bukan buat lu, itu mah kebenaran aja lu pada suatu saat naik private jet. Setelah itu ya sudah pulang dari bandara ya naik printer deh, nikmati aja printer ya, itu lu gitu di ininya. Dan kita tuh ya lolos dari itu, jadi tidak kan orang sekarang banyak lah Kang yang mungkin buka 1-2 lagu atau ada 1-2 episode sinetron, tapi mobilnya tas Alphard, rumahnya tas di Pondok Indah. Di mananya? Ya gitulah ya. Tapi kita tuh ya begitu. Nah sampai akhirnya bikin kafe nih. Tapi karena kita sudah di tahap yang laut tenang tadi kan. Kafe itu jualan bir loh. Emang lu mau jualan bir? Paling minimal wine lah gitu. Hoream, males kayaknya jualan bir ya gitu ini. Belum orang yang tidak semua orang bisa kontrol dengan diri. Kayak mabok dirinya. Gitu. Belum ributnya, belum apanya gitu. Jadi cuma ya jangan kafe gini atau kafe tapi nggak ngejual bir, mana enak gitu ya, mana mau orang datang gitu. Ya pas terakhir itu ada kopi. Kalau kopi gimana? Nah, Capung tuh sebagai antusias kopi Kang, kemana-mana yang dia cari itu kopi. Capung kan sebagai kopi antusias gitu ya, sok bikin lah gitu di ininya. Oh ya udah kita bikin, yuk kita bikin, bener nih kopi, ya kopi. Ya nanti ada snack apa segala macam. Oh ya udah oke. Cari tempat ini. Ya tugas masing-masing lah. Udah. Akhirnya ini kopinya mau manual atau mau otomatis? Apa maksudnya mau sasetan? Mau pakai mesin atau mau sasetan? Itu mah harus punya sepeda dan termos. Starling. Itu. Jadi namanya karena mesin kopi harganya segini. Ya jangan dong, manual aja lah kalau gitu ya.
dan anyway kita juga kan mau coba, kita belum tahu juga. Iya. Sampai akhirnya ya udah dari setahun lalu itu Kang, kita buka usaha kedai kopi namanya Kopi Ugo Igo. Ugo Igo. Kopi Yugo Aigo sebetulnya by Java Jive. Tadinya mau diamain kopi Java Jive gitu, tapi atau Java Jive Coffee gitu ya. Tapi dulu saat kita main di Hard Rock itu tuh ada chain resto gitu teh internasional ya. Namanya Java Jive. Dan ada yang orang yang bikin di Tanah Abang dengan nama Java Jive. Itu disu Kang. Disu karena ya hak intelektual lah gitu ya. Terus sampai akhirnya dia ganti nama jadi JJ Duit. Oh, JJ ya. Di situ ya, JJ Duit. Di ini ya. Sudah Java Gym aja pada. Ya, padahal mah gitu ya. Jadi kita nggak mau bentrok dengan itu. Iya. Jadi intellectual property itu batasannya sampai mana? Bagaimana kalau kopi Yugo Aigo by Java Jive? Kayaknya itu tidak juga masalah. Dan udah itu tanya-tanya udah nggak masalah. Ya sudah, jadilah brandnya seperti itu. Kenapa dinamain Yugo Aigo? Jadi saat kita dulu masih sering pergi-pergi Kang, tur gitu ya. Kita tuh habis selesai manggung tuh pengennya pulang dan istirahat gitu ya. Tetapi ya ada aja yang mengajak pergi. Itu ada bos tekstil, ada bos besi baja, ada bos yang pengen ngajak, pengen ditemenin, pengen naon gitulah. Aduh, Yugo Aigo lah. Yugo Aigo itu ada si rawat enak, diajakin sama supermodel gitu. Wah, langsung kalau gitu mah, langsung. Gimana kalau rawonnya dilewat langsung aja supermodel. Yugo Aigo lah, Yugo Aigo lah. Terus gitu. Sampai kita menjadi sebuah jargon. Ya udah. Tulisannya sih Ugo Igo. Ugo Igo. Bahkan tadinya Kang mau nulisnya YU AI Go gitu ya, GO. Yugo Aigo gitu. Sesuai pengucapannya. Ya, aduh kayaknya ribet banget gitu. Maksudnya Ugo Igo lah. Oke, batu macana Ugo Igo. Baik. Jadi dan Edwin yang membuat, ya kita tuh bagi-bagi tugas. Kang Edwin yang bikin semua desain grafis apa soalnya perdesainan interior apa segala macam dia, karena dia lulusan seni rupa ITB. Terus Kang Fatur dia mah karena handyman, seneng ngoprek ya, dia mah gitar bolong dibenerin sendiri, mixer rusak dibinin sendiri. Jadi handyman dia ya, urusan plumbing, urusan instalasi listrik itu dia. Nah terus kalau si Kang Lui mah ya dia mah kan rada narsis gitu. Karena sosmed banget ya, social climber dia mah ya bagian sosmed gitu ya. Terus Mas Tony mah ya karena dia kemampuannya musik ya sudahlah dia mah di musik aja. Capung karena kopi ya dia standarisasi kopi apa segala macam tuh dia ikut ini. Kalau saya apa? Ya saya mah bagian libero aja. Ya bisa kemana-mana dari kehumasan sampai cuci piring. Libero bener itu. Libero ya. Bangun diserangi lu bertahan. Menyerang bila perlu. Gitu. Itu saya itu. Nanti Kang Dani soal kafe Yugo Aigo itu kita akan bahas khusus. Kita langsung di kafenya. Oke. Yang di mana, di jalan apa? Di Jalan Terusan Cigadung nomor 17. Di depan Bumi Samami. Kalau Anda yang senang kawinan, maksudnya senang datang di kawinan. Sering diundang. Iya, itu ada Bumi Samami persis di depannya itu. Ya, itu ada Kopi Ugo Igo. Nah, kita nanti akan syuting di sana langsung. Ya. Khusus berbicara tentang Yugo Aigo, Ugo Igo. Sekarang terakhir nih, ya. Tadi saya tidak banyak bertanya karena kita ngagurulung gitu. Jadi ngadurulung ya. Tadinya saya mau bertanya dan sekarang lah ditanyakan. Jadi penyanyi itu cita-cita Kang Dani bukan? Cita-cita dari kecil saya aktor, Kang. Aktor? Iya. Maha KHI? Iya. So, Mahatah. Kenapa aktor? Itu juga harus ditanya kenapa aktor. Karena Karena seperti anak-anak kecil lainnya ya, dulu tuh kan pengen jadi apa? Pilot, pengen jadi apa? Dokter, pengen jadi apa? Wah, gitu. Tetapi entah kenapa saya dari kecil tuh memang nyeleneh, pokoknya mah harus beda sama orang lain. Jadi cita-cita apa? Aktor. Kenapa aktor? Tahun 78 mungkin lah.
ada sebuah film Kang yang fenomenal dan itu soundtracknya the best lah sampai sekarang. Badai pasti berlalu. Wah itu ya. Yang main Slamet Raharjo dan Christine Hakim. Saya tuh nonton film itu Kang, ngelihat Slamet Raharjo teh asa kehul, benci lah kalau benci, pengen nonjok kayaknya. Ini ada orang kayak gini ya, udah ini gitu. Terus apa ya sama kakak saya tuh, oh dasar kampungan ya. Itu mah bukan dia gitu ya, bukan dia yang sebenarnya gitu. Dia orangnya gitu. Itu tuh kan film gitu-gitu. Nah, pemahaman anak kecil nggak ini. Iya. Sampai aku aja pokoknya ngebenci. Ada di film lain. Oh, ini orang ini. Kok dia jadi gini sekarang? Gitu ya. Jadi, udah pas gitu jadi sampai paham bahwa oh, itu tuh acting gitu ya. Ini tuh ya dari situ saya berpikir asik juga ya. Jadi orang bisa meyakinkan orang lain bahwa saya sedang menjadi seseorang dan orang teh yakin bahwa itu adalah saya gitu. Nah, dari situlah saya apa ini profesinya? Aktor. Saya pengen jadi aktor gitu. Sampai saya di Cianjur, saya kecil di Cianjur kan. Saya ikut latihan drama, ikut teater. Jadi olah tubuh, olah vokal itu saya ikut gitu ya di ini sampai di pancuran apa segala macem teriak-teriak tuh para gula ya, maksudnya untuk vocalizer gitu ya. Mungkin dari situ juga suara saya tinggi, mungkin. Atau mungkin juga berkat sungai di Cianjur itu. Cianjur, iya, air terjun gitu harus bisa mengarahkan itu supaya teriak-teriak dengan apalah, iya gitu. Dari situ kan udah aktor, tapi harusnya saya ke IKJ gitu, tapi ya kami dari keluarga sederhana, orang tua masih ya pegawai negeri gini, kan masih ada ini Kang, pakem kalau orang berkesenian itu, lu tuh mau jadi apa? Jadi kembang buruan, katanya gitu ya. Orang Sunda itu ya, kembang buruan. Mau hidup apa? Karena dulu ya memang para senimannya sangat eksentrik kan, tidak bisa memanage buat. Lihat si Anu. Tuanya kayak gitu ya. Gitu misalnya ya. Nggak punya apa-apa. Katanya gitu. Ukurannya kan materi gitu. Padahal mah ya ada benernya, ada enggaknya itu kembali kepada pelakunya sendiri ya. Karena kalau pelakunya itu bisa mau memanage, sama aja kok. Orang PLN yang kerja di PLN di-manage sama negara. Keuangannya. Kalau kita mau main-main di-manage sendiri. Tapi karena di-manage sendiri sok sanganana gitu. Jadi wete selamat gitu. Yang selamat ini pegawai PLN. Bukan berarti pegawai PLN lebih baik gitu ya secara finansial, tapi ya kembali ke pribadinya lah. Nah dari situ tuh saya jadi pindah ke Bandung nih. Wah di Bandung lingkungannya berbeda. Jadi saya gimana. Nah udah lingkungan berbeda. Ternyata di Bandung itu trennya kan waktu itu lagi vokal group ya gitu, lebih ke vokal, lebih kayak ini. Nah jadi saya pun ya masuknya ke situ. Tapi itu juga saya dibekali dulu. Saya tuh di Cianjur itu juara apalagi kecil tuh Pupuh, Sinom, Asmara, Kinanti gitu ya, ada kontes-kontes. Dan di Bandung sebagai murid baru saya tuh juara azan kan. Juara azan? Ya, sebagai anak baru gitu ya, SD saya di Cicadas, Awi Gombong. Salam teman-teman saya kalau udah gitu. Ya, Awi Gombong masih ingat nggak ini dari si anak baru tuh ya. Itu anak baru juara azan. Ya itu. Dan itu ya menyenangkan lah. Jadi kalau saya tuh merangkai semua itu kan kembali lagi saya tuh, wah sungguh sangat besar karunia. Masuk akal juara azan. Iya. Suaranya melengking. Iya. Penyampainya. Jadi, nah kalau orang yang ngelihat sisi negatifnya Kang, engkau juara adan, tapi nyanyinya gadis malam. Gitu kan? Kontroversi sekali katanya gitu. Aktor. Nah itu kan benar. Jadi saya saat di panggung itu saya berperan kan. Karena Java Jive itu kolektif memainkan segala jenis lagu. Mustahil ada orang yang bisa membawakan itu dengan saya gini. My shattered dreams
1,000 broken heart. Saya harus bisa menyanyikan lagu itu, tetapi juga saya pray the one don't forget my son, don't include everyone. Nah, gitu. Mustahil ada orang yang kalau orang itu tidak berperan. Gitu. Jadi saya tuh juga memang berperan. Keaktoran saya, cita-cita saya tuh, oh inilah implementasinya, gitu. Atau saya pernah ditanya langsung sama pembawanya, sama Metallica, sama Kirk Hammett, sama James Hetfield pada satu kesempatan Jason Newsted-nya ketemu di Hard Rock waktu itu di cafe. Sebelumnya saya membawakan lagu Brian McKnight itu, dan terus ada orang Hard Rock-nya gitu yang dan di atas ada Metallica, ya lu say something aja buat welcome lah buat dia. Oh really? James Hetfield and Friends, ya semua berempat lengkap katanya. Oh, oke. Ya tapi gua bawain lagu ini dulu karena sudah ada di playlist. Udah dong, tetap bawain One Last Cry, Brian McKnight. Setelah selesai lagu itu, jadi saya bawain, we like to welcome Metallica in the house, James Hetfield and Friends, Jason Newsted, Kirk Hammett, and terus dia langsung nongol dari atas gitu, karena di Hard Rock Arena tuh di ini ya ada balkonnya, dia pegang birnya gitu, wah gini ke panggung, oh ya, saya main ditonton Metallica, orang mah pengen nonton Metallica, ini mah Metallica nonton saya, luar biasa tuh karunia. Coba, siapa yang bisa diberi karunia seperti itu, Kang, luar biasa. Yes. Dari situ, Kang. Okay, Mr. James Hetfield, I would like to bring one out of your heads. Well, I hope you're okay. Keluar lagi, nolo lagi. Oke. Entertainment, kan. Saya bawain entertainment. Sampai gitu teh ya kita diajak main, diajak ngobrol ke atas gitu ya, ke ininya. Dianya gini aja pegang bir, saya kan pegang kopi, dia pegang bir gitu. Itu dari pertama kali ngobrol sampai 40 menit kali ada teh. Bir itu nggak diminum. Etama buat gagayaan weh. Buat gagayaan komunikasi ya, bahwa gua teh rock and roll, ya gua teh metal. Minum bir. Padahal mau bir mana mau bisa ngomong. Growling itu perlu, ya itu teknik tersendiri dan mungkin rusak dengan bir atau dengan alkohol atau minuman dingin atau apa gitu. Orang kita aja termakan yang belebuk, mengadopsi gaya hidupnya ya, padahal itu tuh menghancurkan diri sendiri. Begitu kok. Gitu di ininya kan ya itu banyak, itu tadi orang-orang marketing, orang-orang itu yang memanfaatkan musik untuk produk-produk mereka. Dia sudah ngobrol, dia teh nanya, I wonder what kind of band are you? Gitu. Band naon maneh? Oh, saya tahu arah pertanyaan itu kemana karena saya bawain Brian McKnight juga bawain Metallica. Wow, we are we kind of collective band gitu ya, because you know, well I think you have to have one of your own katanya, karena gaya sendiri. Ya, karena dengan lu punya karya sendiri, lu akan lebih dihargai dan lu bisa mendapatkan lebih banyak dari prestasi lu katanya gitu. Lu nggak tahu industri rekaman di sini kayak apa, yang paling kaya itu di sini pembajaknya bukan bukan penyanyinya. Ya, tapi itu membuat satu sentilan yang memang kita ya itu Bang, kembali lagi dari situ nggak lama dari situ kita rekaman. Jadi gara-gara main ke Hard Rock, orang nonton, kalian udah rekaman belum? Mau nggak rekaman? Mau. Dan itu jadi lagi. Yes. Jadi Java Jive ini ternyata salah satu muridnya Metallica. Iya. Tadi kan Kang Romel sudah satu pertanyaan terakhir. Aku juga mau satu pertanyaan terakhir. Habis ini udah terakhir. Terakhir nih. Ganti segmen-segmen. Nih, masih ada nggak yang masih penasaran atau yang dicita-citakan pengen dikerjakan baik oleh Kang Dhani sendiri maupun oleh Java Jive-nya? Iya. Apa? Ya, kita mah sekarang teh ingin
setelah semua yang kita lalui ya, kita mah ingin memperbaiki diri. Sekarang tuh dalam arti memperbaiki diri itu begini, Teh. Kita hidup ini teh buat apa sih gitu? Ada ujungnya nih kehidupan di dunia ini ya. Terus kita teh bermanfaatnya buat orang gitu. Apa yang mau kita tinggalkan itu buat anak-anak kita, buat orang lain yang kenal kita, buat teman-teman kita apa gitu. Dan itu kalau saya lihat sekarang itu bagus pertanyaannya. Secara kolektif di dalam juga sekarang tuh sudah mulai menyadari itu Teh. Apa buktinya? Ini anggap sebagai tahadus binikmah ya. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Maka beritakanlah kabar gembira, segala sesuatu yang baik itu harus diberitakan. Bukan berarti untuk ria, naudzubillah. Kita berusaha di Kopi Ugo Ijo itu Kang, ini mah hubungannya sama pertanyaan ini. Kita tuh ingin setelah melihat kita teh sudah diangkat setinggi-tingginya derajat Iya. Ya luar biasa ya, sampai siapa orang yang pernah ditonton Metallica pemain band ya, itu aja parameter. Iya. Setinggi-tingginya gitu. Tapi apa yang terjadi? Kita teh malah lengah, malah tidak bersyukur, malah gitulah ya, malah menikmati keseret ombaknya. Iya, malah menikmati konsekuensi yang kurang baik itu hasil dari amal kita itu. Nah, kita itu kalau kata Bob Marley ya, itu sebagai redemption song. Ya, redemption song. Tuh, karena ngobrol sama pemain band jadi lagu-lagu inspirasinya lagu. Redemption song itu ya inilah payback time, penebusan gitu ya. Kami ingin melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang benar sekarang gitu. Ingin lebih barokah, ingin lebih bermanfaat. Nah, makanya di usaha ini Teh kita mengalokasikan, atau saya nggak tahu nama yang paling baik untuk ini gitu, bahwa kita tuh ada katakanlah infak atau sedekah atau apa gitu yang fisabilillah. Dari 100% itu di sana kan kita bagi hasil ya. Dan kita tuh menyisihkan 18% untuk fisabilillah ini. Peruntukannya untuk apa? Ya mungkin ada 8 golongan dari mustahiknya apa seperti apa, atau siapapun yang membutuhkan gitu ya, sesuai dengan syariat gitu. Kita ingin mengalokasikan itu ke sana gitu. Dan kita masing-masing hanya dapat 12% Kang. Dari penghasilan kita di kafe ini, di Ugo Igo ini gitu. Dan seperti biasa tetap kasma ada 10%. Gitu. Jadi total 100%. Nah, kita pengen melakukan itu gitu, apapun itu Teh, pokoknya segala sesuatu yang baik kita ingin melakukan, segala sesuatu yang bermanfaat ingin kita lakukan, termasuk bermain musik pun sekarang orientasinya sudah bukan popularitas, bukan money oriented lagi bukan purely money oriented bukan money oriented lagi, populer orang yang popularitas gitu. Jadi sekarang ya apa? Ini mah karena kami sudah terutama saya sudah digariskan menjadi penyanyi gitu ya. Sok syukuri apa yang ada di kamu itu, kamu sudah diberi suara gitu, gunakan untuk beribadah gitu ya, atau apapun itulah namanya ya di ini, pokoknya mah manfaatkan itu, syukuri itu gitu dengan jauh lebih baik dari yang sudah gitu, supaya apa ya, supaya nanti kamu masukkan ke dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin. Itu aja yang dan itu menular Teh. Jadi maksudnya itu secara kolektif juga ya, insya Allah di Java Jive juga gitu ya, silent agreement lah Kang ya. Karena jadi gini, kalau di dalam karena menjaga perasaan saudara gitu ya. Kalau lu bener, gue juga nggak terlalu mengakui bahwa ya lu benar gitu ya. Tetapi kalau lu salah juga, gua nggak akan terlalu, lu salah nggak akan marahin lo gitu. Jadi kayak oh ya sudahlah gitu. Tapi dengan silent agreement itu, dengan diam itu berarti iya gitu. Jadi ya kita ya melakukan itu bersama-sama gitu Teh. Manggung masih Manggung masih.
Cuman kondisi lagi seperti ini kan manggungnya online. Manggungnya di rumah sendiri, di kafe sendiri. Ya, makanya untuk kita punya warung sendiri. Jadi kita manggungnya di warung sendiri aja. Berkahnya itu. Betul, betul. Biasa. Ya. Baik, Alhamdulillah. pertanyaan terakhir sudah. Sudah. Pertanyaan terakhir sudah. Kesan pesan buat khususnya fans Japa Ya. Jaif. Wabil khusus lagi fansnya ini Ya. si suara melengking ini. Iya, iya. Ada pesan. Pesan saya karena ini adalah ngopi bersama Dani Gumilar, ngobrol pengalaman dan inspirasi. Jadi setelah panjang lebar cerita saya tadi, intinya apa? Semua itu adalah amal kita. Dan amal itu akan dinilai nanti. Ada penilaiannya. Dan Kiromang Katibin yang selalu ikut kemana-mana, malaikat yang mulia itu ya mencatat segala amal kita, yang baik yang buruk selalu dicatat, nggak pernah lepas. Jadi intinya mah yuk kita perbaiki amal untuk jauh lebih baik dari hari ke hari gitu ya, supaya kita termasuk orang-orang yang selamat. Karena Allah mah pasti memberi, pasti memberikan segalanya apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya. Karena lihat apa yang terjadi pada diri saya tidak menginginkan itu. Saya hanya melihat suatu saat saya yang jadi penyanyi itu. Ya. Suatu saat saya yang ada di TV itu. Suatu saat ya, dan semuanya diberikan sama Allah. Baikkah itu untuk saya? Tentu saja baik. Tetapi selamatkan saya dengan semua populer? Enggak. Tapi itu untuk apa? Untuk mengembalikan saya kepada Sang Maha Pemberi gitu. Bahwa saya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa kembali, untuk bisa menyadari itu gitu ya, bahwa dan ya itulah intinya perbaiki amal dari hari ke hari supaya termasuk orang-orang yang selamat. Insyaallah. Ya. Ya. Baik, kawan Katalisnet, kalau Japa Jaif mengatakan dalam liriknya malam kian terasa. Nah, kalau saya Larut dan dingin. lanjut. Kalau Japa Jaif mengatakan malam kian terasa larut dan dingin, kalau saya mengatakan iya teu karasa 2 jam. Oh, 2 jam asli? Asli 2 jam. Iya. Kita mudah-mudahan ada kesempatan Ya. lagi untuk Amin. ngobrol-ngobrol bersama Kang Dani Japa Jaif. Ya. Yang terdekat jadwal kita langsung di kafenya, Cafe You Go I Go. Ya. Maneh indit, urang ge indit. Iya. Teh Prima hatur nuhun Ya. sudah Sama-sama, menemani sama-sama. Kang Dani Gumilar atau Ya. Dani Split Ya. atau Dani Japa Japa Jaif. Jaif. Ya. Terima kasih Ya. sudah berbagi, sudah sharing di sini, di ngobrol Alhamdulillah. bareng Ya. penuh inspiratif bersama Ya. Dani Japa Jaif. Ya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hal-hal Ya. baik. Nu Amin. gorengna piceun, Ya. yang jeleknya buang, Ya. Ya. yang baiknya ambil. Yes. Nah, kalau dari Japa Jaif secara tim, saya tadi sudah sampaikan mencatat 2 hal ya, keunikan, kekompakan. Ya. Ya, dan kalau yang terakhir dari Kang Dani Gumilar, Hmm. Allah akan ngasih kita yang kita butuhkan, Ya. bukan yang kita inginkan. Ya. Nah, tergantung kitanya gitu ya. Betul. Baik, demikian. Sekali lagi terima kasih Kang Dani. Ya, Dan yes, kawan-kawan semua, sampai bye-bye. di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.